masuk ke contoh preskriptif model. Preskriptif model itu intinya adalah kita ingin memberikan rekomendasi. Rekomendasi misalkan kalau di contoh ini kita ingin memberikan rekomendasi harga, di mana rekomendasi harga ini tuh kita ingin ningkatin revenue kita. Nah, misalkan katakanlah kita punya sebuah model dari data historis kita, bahwa kalau model kita itu seperti yang ada di PPT ini. Untuk penjualan, modelnya itu min 2,94 dikali dengan price ditambah 3.240,9. Katakanlah kita punya model, entah model linear atau non-linear, pokoknya kita punya model seperti ini. Kita pengen cari tahu nih, berapa price yang paling cocok supaya revenue kita tinggi. Cara ngitung revenue gimana? Revenue di sini tinggal price dikalikan dengan sales. Sales kita ini modelnya kayak gini, teman-teman. Jadi bisa dimasukin aja. Nah, kita nggak tahu nih price mana yang paling cocok untuk model kita supaya revenue kita tuh maksimum. Kalau secara intuisi, ketika kita ngelihat aja si model persamaan ini, min 2,94 dikali dengan price, artinya kalau price kita makin tinggi, minusnya itu akan semakin tinggi, teman-teman. Jadi secara intuisi itu ketika price kita tinggi, artinya unit yang terjual itu akan justru semakin turun. Dan ketika dia semakin turun, ini kan price-nya bakal makin negatif ya teman-teman, akan semakin ke arah negatif. Artinya revenue kita juga sebenarnya nggak akan maksimum, karena walaupun price kita tinggi, jadi secara penjualan kita tinggi, tapi ternyata secara unit yang terjual itu berkebalikan, semakin turun teman-teman. Nah, gimana sih kita caranya nentuin? Kita nggak pengen price kita tinggi-tinggi banget, karena itu akan merugikan unit yang terjual kita itu akan semakin turun, tapi kita nggak pengen price kita rendah-rendah banget gitu, nggak pengen price kita katakanlah cuma $1 gitu, sedangkan produk kita misalkan produk elektronik atau produk yang cukup mahal gitu. Nah, kita pengen cari titik temu nih, gimana caranya supaya price kita itu nggak ketinggian, tapi nggak kerendahan, cuman kita bisa memaksimalkan revenue kita dari sebuah model. Nah, ini sangat memungkinkan ketika kita menggunakan Excel, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa masuk ke Excel. Nah, kita udah punya 3 kolom. Nah, kolom pertama price. Ini price kita pengen cari tahu teman-teman sebenarnya berapa sih price yang paling cocok, apakah 1000, apakah 100, apakah ternyata 5000, tapi sepertinya nggak mungkin karena dia terlalu tinggi ya teman-teman. Nah, tapi kita nggak tahu, kita belum tahu, kita masih berasumsi aja. Kayaknya kalau ketinggian unit kita akan terjual semakin dikit gitu. Nah, sales kita ini kita punya model, masukin aja. Tadi kan kita udah punya persamaannya ya. Min 2,94 dikalikan dengan price. Price kita ini belum tahu berapa yang cocok. Kemudian ditambahkan dengan si kolom intercept kita. Intercept kita di sini ada 3.240,9. Nah, revenue kita yang didapat itu dari A kali B, yaitu price dikalikan dengan sales. Jadi ketika kita memberikan produk kita, unit kita harganya $1.000, kita jadiin dolar dulu aja biar gampang lihatnya. Atau Rp1.000 lah ya. Di sini terserah pokoknya satunya apa, cuma biar lebih gampang kelihatannya gitu. Nah, sales kita itu terjual sebanyak sekian unit, 293 unit. Dan artinya revenue yang kita dapetin yaitu 292.000. Nah, apakah dengan cara ini kita kan sebenarnya bisa ya teman-teman. Misalkan kita kebawahin aja gitu. Nah, unit yang terjualnya kita belum tahu berapa, tapi kita mau cari tahu nih untungnya berapa sih yang bisa ningkatin gitu, ningkatin si revenue kita. Nah, caranya itu memungkinkan ketika kita menggunakan Excel, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa ke file, ke bagian option. Kemudian sama kayak contoh sebelumnya yaitu pakai add-ins. Di sini kita tambahin add-ins yang namanya solver. Karena di sini udah ada, jadi aku cancel lagi ya teman-teman. Kemudian kita cek ke data. Di sini nanti akan muncul solver, teman-teman. Solver, nanti kita klik, kemudian muncul pop-up menu. Nah, di sini kita set dulu objektifnya. Kita tuh pengen apa sih, pengen yang ditingkatkan. Jadi kan kita kadang-kadang bisa meningkatkan atau memaksimalkan profit atau menurunkan cost dengan mengganti ini jadi min. Itu kalau misalkan kita punya cost, terus kita pengen reduction cost atau reduction time gitu. Kita bisa pakai minimum. Tapi karena di sini saya mau memaksimalkan profit saya, maka saya menggunakan max. Set objektifnya itu ke total revenue, karena kita ingin total revenue kita maksimum. Dengan mengubah apa? Variabel apa yang mau kita ubah? Di sini saya pengen coba main-main dengan price. Apakah price mana sih yang paling
cocok untuk saya gitu, untuk meningkatkan revenue yang saya punya. Kita bisa add constraint. Jadi di sini constraint yang saya pakai itu adalah A2 lebih besar sama dengan 0. Artinya price saya tuh jangan sampai negatif nilainya, karena saya nggak pengen price saya itu negatif. Saya nggak pengen harga saya di bawah 0 gitu, karena kan itu nggak mungkin ya teman-teman. Nah, ketika kita udah ubah objektifnya, kita ubah changing variable-nya, kita udah ubah constraint-nya, dah kita tinggal solve aja teman-teman. Nah, nanti kita bakal muncul kayak gini, tinggal klik OK. Di sini kelihatan teman-teman, ketika kita mempunyai price sebanyak 549, ternyata sales kita itu akan lebih baik teman-teman dibandingkan ketika kita menaruh katakanlah price tadi 1000. Revenue kita lebih tinggi daripada yang tadinya kita jadiin price kita 1000 gitu teman-teman. Nah, kalau buat ngecek teman-teman bisa cek aja. Jadi kalau katakanlah tadi kan di sini contohnya adalah kayak gini ya teman-teman. Nah, kolomnya kita ubah. Kalau tadi ke price itu berarti kita ubah ke price ini. Berarti revenue-nya tinggal lihat. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, ketika kita mempunyai price 1000, revenue kita malah turun gitu. Jadi ketika price kita tinggi, ternyata revenue kita turun. Gimana kalau kita price-nya rendah aja, katakanlah 100 teman-teman. Ini kita ubah, kita tarik ke price yang kita 100. Oke. Ternyata kalau misalkan price-nya 100 pun revenue kita nggak tinggi teman-teman. Jadi sebenarnya yang paling cocok itu di ketika price kita 549 kayak gitu teman-teman. Jadi ini tuh buat mencari gimana sih caranya kita nyari price yang paling cocok supaya bisa ningkatin total revenue kita kayak gitu dari model yang kita punya. Model kita kan kayak gini ya teman-teman, dikalikan dengan price ditambahkan dengan intercept kita kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh gimana kita menggunakan model preskriptif sederhana dengan menggunakan Excel.